Di bagian ini kita akan menambahkan satu buah server yang berfungsi sebagai DNS server atau domain name system, yaitu sebuah server yang akan memberikan fungsi mentranslasi dari alamat URL menjadi nama sebuah domain website. Caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita tambahkan satu buah server lagi yang berfungsi sebagai DNS server ke dalam jaringan. Di sini kita tambahkan server. Namanya kita ganti jadi server DNS. Oke, selanjutnya kita set koneksinya. Di sini servernya juga menggunakan IP statik, yaitu 155. Oke, pertama kita konfigurasi physical interface-nya dulu, sama seperti setting di server HTTP. Pertama kita matikan dulu power-nya, lalu di-remove modul local network-nya, lalu kita replace dengan modul wireless WMP 300N. Lalu di-on-kan lagi. Lalu di bagian config, di wireless interface, masukkan SSID routernya, namanya WLAN 1, di sini port statusnya juga harus on. Di bagian WPA2PSK ini kita masukkan password routernya QWERTY1234 dengan encryption type-nya itu yang AES. Oke. Untuk servernya sendiri ini tadi di-set IP-nya sebagai IP statik. Di bagian desktop, IP configuration. Di sini kita set IP-nya menjadi 192.168.0.155. Untuk IP address si servernya ini, subnet mask-nya kita gunakan yang default, dan untuk default gateway-nya itu kita masukkan IP address si router. Dan untuk DNS servernya karena servernya ini berfungsi sebagai DNS server, maka untuk IP DNS servernya ini kita masukkan IP si servernya ini, 155. Seperti ini. Selanjutnya di bagian service, di sini untuk fungsi DHCP-nya jangan lupa harus off. Lalu untuk DNS-nya ini, untuk DNS service-nya kita klik on. Diklik on, terus untuk resource record kita tambahkan nama domain yang kita inginkan, misalnya praktikum.com, dan untuk address-nya ini adalah IP address si HTTP servernya. 192.168.0.153. Nah, nanti jika kita mengetik praktikum.com di URL, maka praktikum.com ini akan langsung merefer ke IP address-nya si HTTP servernya.
di 192.168.0153. Jangan lupa di-save, di-add dulu. Jadi sudah tersimpan di record DNS-nya ini. Praktikum.com itu akan mengakses IP 192.168.0153. Selanjutnya, kita kembali ke HTTP server. Karena tadi kan DNS servernya itu masih kosong, sekarang diganti menjadi 155. Jadi di server HTTP ini, di bagian IP configuration, nah alamat IP DNS servernya ini kita ubah menjadi IP server si DNS-nya tadi, 0155. Oke. Ini di HTTP server, kemudian pada wireless router, di bagian setup, kita masukkan IP address si DNS servernya di bagian static DNS 1. Klik di wireless router, di bagian GUI-nya ini yang di basic setup, scroll ke bawah. Nah, static DNS-nya ini kita ubah menjadi IP si DNS server tadi, 155. Kemudian di-save. Settingnya sudah selesai. Nah, sekarang kita cek dulu di kliennya. Di sini di IP configuration klien itu masih kosong-kosong ini DNS servernya, maka kita ubah dulu. Diklik lagi di HCP-nya. Nah, di sini sudah berubah. DNS servernya menjadi 155. Kita kembali lagi ke web browser-nya. Bagian web browser, kita ketik praktikum.com. Nah, di sini praktikum.com langsung mengakses si website HTTP yang tadi sebelumnya ada di alamat 192.168.0153. Nah, jika sudah seperti ini berarti setting yang kita lakukan sudah berhasil. Nah, ini untuk di PC-nya, kita coba yang di laptopnya. Untuk yang IP-nya kita ubah dulu. Nah, di sini DNS servernya sudah berubah jadi 155. Kita cek lagi di web browser-nya. Apakah sudah bisa mengakses praktikum.com? Ya, di sini sudah berhasil. Di praktikum.com ini sudah bisa mengakses website HTTP. Dan yang terakhir di smartphone ini, di bagian IP configuration, kita refresh dulu IP-nya. Nah, di sini juga sudah berubah, DNS servernya menjadi 155. Terus kita cek di web browser, praktikum.com. Nah, ini juga sudah bisa mengakses website HTTP. Oke, berarti setting yang kita lakukan sudah berhasil.